Baik pemirsa, masih bersama saya Bribto Kujir di ajang bincang-bincang tokoh. Oh ya Pak Eka. Yap. Bicara tentang infrastruktur jalan Pak, yang ini banyak dikeluhkan ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi jalan yang rusak Pak? Ini panjenengan takon tapi sebenarnya kayak perpengennya apa infrastruktur jalan raya atau jalan kabupaten yang tanggung jawab yang kabupaten itu segera diperbaiki karena itu adalah apa, nyawa daripada rakyat Pemalang ya. Mau berangkat kerja jadi lama sehingga wanduk ya sedina kudune dari Batar Bolang sampai ke Pemalang 2 rit hanya 1 rit. Kenapa pelan-pelan tuh duge pecah? Sebenarnya saya potong dulu. Ini yang dimaksud itu jalan-jalan di desa-desa Pak. Oh iya jalan desa-desa yuk. Jalan yang seluruh ketanggung jawab kabupaten itu harus segera diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. 1 tahun pertama itu harus jalan di desa itu harus selesai. Ya yang tahu. Bapak punya target dong? Punya. Untuk pembenahan jalan. Pembenahan jalan. 1 tahun pertama selesai dan mungkin nggak sampai 1 tahun sudah selesai. Ya. Karena kita akan menggunakan, pertama kita menggunakan fasilitas yang ada, ya, Kementerian PU, ya, Dinas Kementerian PU yang ada di Kabupaten Pemalang. Saya perintahkan atau untuk mencari teman-teman di luar, ya, supaya bisa diajak kerjasama membantu bersama-sama memperbaiki jalan kabupaten yang ada di Pemalang. Tidak bisa sendirian. Termasuk jalan-jalan para petani gitu. Oh iya. Karena jalan para petani itu sangat penting. Karena apa? Kalau jangan sampai pertanian hasilnya berlimpah, adole angel karena gawane areng jalan utama itu susah sehingga menjadi murah. Ongkosnya terlalu mahal. Gitu Mas. Nah, Pak, sedangkan untuk perbaikan jalan itu kan perlu anggaran Pak, anggaran yang sangat besar. Ya. Kalau misalnya anggaran tingkat kabupaten ini tidak maksimal, itu bagaimana Pak? Saya akan minta ke pemerintah pusat supaya turut berpartisipasi, ya, kemudian minta bantu kepada anggota-anggota legislatif yang kemarin menang di dalam penjaringan atau pemilihan pilkada pileg tingkat pusat, ya, yang sudah mendapatkan suara di Pemalang, akan saya mintai pertanggungjawaban untuk sama-sama bebenah di Kabupaten Pemalang. Bukan hanya butuh suaranya, saya nggak mau, karena mereka sudah menang, diusung oleh warga Kabupaten Pemalang. Saya minta imbal balik, ya, saya minta imbal balik kepada mereka supaya berpartisipasi bersama-sama membangun dan membenahi Kabupaten Pemalang. Stop dulu, minta takon. Kalau untuk pembangunan di skala struktur pembangunan jalan kabupaten, desa kan ada anggaran yang namanya dana desa. Ada nggak langkah nanti yang diberikan Pak Eka ketika nanti jadi bupati menjadi skala prioritas tidak hanya di jalan kabupaten saja, tapi desa masing-masing di 14 kecamatan di 222 desa. Ada nggak nanti implementasi dari dana desa yang dialokasikan dari APBD? Artinya mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan. Untuk dana desa itu beda dengan APBD. Tadi yang panjenengan tanyakan kepada saya adalah kalau APBD-nya kurang, minta kemana? Ya. Saya akan kerjasama dengan anggota legislatif pusat yang kemarin mendapatkan suara dari Kabupaten Pemalang untuk menjembatani, ya, urusan pemerintahan Kabupaten Pemalang dengan pemerintahan pusat, gitu loh Mas. Nah, mengenai ADD, ya, anggaran dana desa itu. Ada 2 sih Pak, ADD sama DD. Ada 2, ADD sama DD. Kalau ADD itu diperuntukkan misalnya kayak pembangunan di balai desa atau kelurahan atau fasilitas yang sifatnya umum dan terkait dengan dari pemerintah. Tapi kalau dana desa DD itu diperuntukkan untuk infrastruktur yang ada 3
bicara pencapaian Pak, untuk mengejar ketertinggalan perbaikan baik infrastruktur maupun yang lainnya, tentunya ada target pencapaian Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah nanti kalau misalnya dikabul menjadi Bupati Malang Ini panjenengan dalam yang, waktu 120 hari, apa yang akan Bapak lakukan? yang panjenengan tanyakan, untuk saya kan berbicara tentang jalan kabupaten. Ya. Ini berbicara tentang jalan kabupaten apa dana desa yang untuk penggunaannya? Yang kami maksudkan secara menyeluruh, Bapak ini kalau nanti terpilih menjadi Bupati Malang, adakah target pencapaian dalam waktu 120 hari? 120 hari itu di samping jalan kabupaten harus beres, ya, harus dikerjakan serentak. Itu desa juga harus serentak untuk mengerjakan, sehingga perlu tenaga yang sangat banyak. Tidak perlu warga kita ini merantau jauh-jauh, karena pekerjaan di kita itu jangan sampai kita mengimpor, mendatangkan tenaga kerja dari luar, nanti gebrek. Anak proyek dia anaknya orang bisa melu kerja, malah sih kerja wong adoh. Nah, kalimat itu jangan sampai nanti keluar dari mulut siapapun. Artinya Bapak akan berusaha untuk meratakan kesejahteraan. Nah itu di samping nanti kalau banyak kerjaan kan warga kita jadi berkah Mas. Jadi apa ya? Jadi apa sih, receh lah. Bapaknya kerja, anaknya kerja, ibunya bisa dodol kopi kan. Kemudian bisa dodol sarapan pagi karena banyak karyawan. Tentunya kita pengen negara ini kabupaten ini gemah limpah lojina. Gitu. Baik para pemirsa, Anda masih bersama saya Arif Kecil, Diajan Bincang Tokoh. Nah, ini tinggal closingan ini. Saya akan menunggu ungkapan Bapak Eka Prasetyowardoyo untuk closingan. Apa yang akan Bapak perbuat untuk Kabupaten Pemalang ini? Kabupaten Pemalang yang akan saya perbuat itu, saya punya misi yang mungkin dianggap saya hidup di awal-awal. Saya pengen di samping pariwisata yang maju, baik pariwisata laut, pesisir, ya pariwisata religi yang ada di pinggir laut dan ada yang di pegunungan, ya. Kemudian ada pariwisata air terjun, juga ada pariwisata yang religi tapi di situ banyak hewan. Artinya ada upaya untuk memajukan sektor pariwisata ya? Sektor pariwisata itu tidak bisa ditawar, karena sektor pariwisata itu bangunnya sekali, dapat duitnya bertahun-tahun. Sebagai penunjang ya Pak? Ya gitu. Untuk meningkatkan PAD. PAD, supaya saya pengen, cita-cita saya pengen memberikan gaji kepada anggota dewan, khusus anggota dewan nih, khusus ya, itu enggak segitu. Supaya apa? Supaya cukup. Pak, ilmu apa yang akan diterapkan oleh Bapak kalau nanti menjadi Bupati Malang guna memacu kemajuan? Ya, siapa yang dipacu otomatis adalah sektor-sektor instansi ya Pak, kepala-kepala dinas sebagai pembantu Bupati, bagi saya stakeholder di situ. Ini kan ada Pak, kemarin ada masukan dari salah satu anggota DPRD Malang yang sangat heran. Malang masih miskin, namun kok anggaran bisa tersisa dan dikembalikan. Ini kan artinya penyerapannya tidak 100%, tidak maksimal. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau ada anggaran yang dikembalikan, hari ini dikembalikan, besok kepala dinas langsung berhenti. Kalau kita mengawasi jalannya pemerintahan, ya buka mata, buka telinga. Tapi kalau kita lagi pembangunan, memperbaiki, harus tutup mata, tutup telinga. Gampang. Kalau kita memperbaiki ya gimana, buka mata, buka telinga. Tapi kalau kita membangun yang baik, tutup mata, tutup telinga. Kenapa? Kalau mendengarkan ini umat. Tapi kalau kita tutup telinga kita, tutup mata kita, lempeng jalannya sudah sesuai dengan pemerintahan. Kerjasama dengan legislatif, kerjasama dengan organisasi masyarakat, kerjasama dengan petani, kerjasama dengan mahasiswa, kerjasama dengan nelayan.
Itu semua diajak kerjasama sehingga mendapatkan mendapatkan hasil mufakat yang maksimal untuk saya bahan kerja sebagai bupati. Itu Bang. Oke, baik. Sangat menarik ya closingannya. Namun sebagai penutup closing ini, apa pesan dan harapan Bapak untuk seluruh masyarakat Pemalang? Jo barang-barang bebenah Kabupaten Pemalang orang sudah dewekan Mas. Jo barang-barang saya koproyo ya, ringan sama di jinjing, berat sama di pikul, jo ke Kabupaten dibangun bareng-bareng. Kabupaten ini kan orang rusak. Ya, isi indah, ya, gemah ripah, masih cantik, ya, masuk pantai di Teleng. Tapi kita benahi lagi supaya apa? Supaya terhormat di mata kabupaten-kabupaten lain. Jangan seperti tadi nomor 35 dari. Nah itu tadi saya nggak jelaskan. Tapi Anda jelaskan sendiri ya. Baik para pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami. Saya Urip Tobedi atau Urip Tobedi bersama tokoh kita Bapak Eka Prasetyawardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Tilik Desa. Oke. Ayo Pak. Bareng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam Tilik Desa.